Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arah Juang. Jika sahabat-sahabat telah menyaksikan video sebelumnya, di mana saya menampilkan dan kemudian berkomentar atas konferensi pers yang kemudian dilakukan oleh kuasa hukum Adin Arifin, yang beberapa waktu yang lalu sempat viral, tepatnya di bulan lalu ya, yang sempat viral kediamannya digeruduk, didatangi oleh Habib Bahar bin Smith dengan beberapa pasukan aliansi, beberapa ormas yang hadir di sana ikut dalam rombongan itu, yang kalau kita lihat dan mungkin teman-teman juga sudah melihat di channel Bahar Smith, baik itu di video yang panjang kemudian beberapa postingan dia di video short, yang memperlihatkan bagaimana rombongan mereka mendatangi kediaman Adin Arifin yang pada waktu itu dianggap atau dituduh pada waktu itu melakukan sebuah penipuan kepada salah satu masyarakat yang kemudian dibela oleh Habib Bahar bin Smith. Waktu itu kita sempat berkomentar soal reaksi yang kemudian diberikan oleh pihak Adin Arifin yang kemudian memberikan somasi oleh kuasa hukumnya dia. Kuasa hukum Adin Arifin itu kemudian memberikan somasi kepada Bahar Smith karena dianggap terlalu berlebihan atau terlalu frontal atau mungkin dianggap sebagai seseorang yang kemudian memberikan berita atau narasi yang tidak tepat dan itu diposting, dipublikasikan di sosial media khususnya di YouTube. Karena Bahar Smith itu memiliki channel YouTube, begitu juga ada salah satu channel juga yang kemudian milik Muhibbinnya kalau saya tidak salah itu juga memposting itu. Itu akhirnya berlanjut dan pada sesi berikutnya yang kemudian menggemparkan kita semua, menghebohkan kita semua karena ternyata itu berlanjut ke ranah yang lebih serius lagi. Bahar Smith resmi dilaporkan kepada Polda Metro Jaya tepatnya pada tanggal 1 April 2024 ini. Berarti sangat baru-baru sekali ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan itu dalam konferensi pers yang saya lihat di salah satu channel YouTube memperlihatkan bahwa ada salah satu ada seseorang yang kemudian saya pikir ini sudah sangat familiar dari kalangan Terawali Songo yang kemudian sering muncul bersama dengan beberapa Terawali Songo yang lain, termasuk misalnya Kiai Maduddin, Gus Fuad, Gus Abbas, dan beberapa barisan lainnya yang berada di Laskar Sabilillah juga seperti itu. Itu adalah Tubagus Sumogi yang juga berkesempatan dan hadir pada pertemuan pada saat kuasa hukum dari Adin Arifin itu memberikan pernyataan kepada media yang hadir di situ dalam acara konferensi pers itu. Kalau pernyataan dari kuasa hukum dari Adin Arifin itu sudah kita sempat bahas di video sebelumnya, saya pikir itu sudah sangat jelas bahwa resmi Bahar Smith kemudian dilaporkan dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat menggeruduk kediaman Adin Arifin dengan membawa sejumlah massa. Menurut keterangan dari beliau itu sekitar 50 massa itu hadir di sana, gabungan dari ada beberapa dari kalangan Muhibbin Bahar Smith, kemudian ada beberapa dari kelompok-kelompok ormas-ormas itu aliansi ya, itu gabungan yang hadir di kediaman Adin Arifin untuk mendesak atau apa ya bahasanya, mempersekusi atau apa, tapi memang tidak terjadi kontak fisik. Yang saya lihat ya, dan yang saya tahu seperti itu. Hanya saja persoalan ini kemudian kenapa berlanjut karena dianggap bahwa Bahar Smith ini menjadikan itu sebagai sesuatu yang dipublikasikan di media. Mungkin arah seriusnya di situ. Karena berita ini belum begitu jelas pelanggaran apa yang kemudian dilakukan oleh Adin Arifin dan kemudian itu diviralkan, bahkan beberapa keterangan yang diberikan dalam judul-judul video yang diposting di channel Bahar bin Smith itu justru memperlihatkan bahwa seolah-olah Adin Arifin adalah orang yang bersalah, kemudian melakukan pelanggaran penipuan sekitar 25 miliar, itu salah satu keterangan juga yang diberikan. Kemudian menganggap bahwa Adin Arifin ini seorang dukung kemudian melakukan sebuah tindakan penipuan. Ternyata dikonfirmasi bahwa ternyata Adin Arifin ini adalah seorang advokat aktif dan kemudian salah satu
orang yang diperjuangkan oleh Bahar bin Smith itu adalah klien dari seorang Adin Arifin. Ternyata klarifikasinya seperti itu. Tapi kita ya menunggu saja bagaimana kabar selanjutnya. Di sini saya ingin memperlihatkan salah satu cuplikan video bagaimana Tubagus Mogi dalam kesempatan konferensi pers itu juga angkat bicara dan kemudian memberikan pernyataan. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita coba diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Ketua Umum Robitoh Babat Kesetaraan Banten, sekaligus Wakil Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia bersama Laskar Sabilillah. Per hari ini kami mendampingi tim kuasa hukum Pak Adin bersama para anggota Laskar Sabilillah. Di sebelah kanan saya Kiai Anom, dan di sebelah kanan saya juga ada Kiai Isanuddin, juga ada Gus Irfan, beserta para sedulur-sedulur dari Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Maksud kedatangan kami adalah memberikan dukungan moral kepada Pak Adin Arifin, yang perlu diketahui juga bagian merupakan keluarga besar Kesultanan Banten dan juga merupakan keturunan Wali Songo Indonesia. Jadi silsilah Pak Adin Arifin yang menjadi korban daripada fitnah dan pencemaran nama baik oleh Bahar bin Smith, beliau memiliki ibu bernama Ratu Ratnasasih dan binti Tubagus Muhammad Sanusi bin Tubagus Abdul Hamid bin Tubagus Muhammad Ghazali bin Tubagus Abdullah bin Pangeran Mustafa Abdul Hai bin Pangeran Sake bin Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Abdul Fattah Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan pahlawan nasional. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana penjelasan yang telah diberikan oleh Tubagus Mogi yang kemudian hadir juga dalam kesempatan konferensi pers itu. Beberapa barisan Laskar Sabilillah juga hadir di situ. Ada beberapa yang mendampingi Tubagus Mogi pada pertemuan itu yang berasal dari Laskar Sabilillah juga, para pejuang Wali Songo. Ternyata dikonfirmasi bahwa Adin Arifin adalah bagian dari Wali Songo itu sendiri. Masih bagian dari keluarga besar Wali Songo. Dijelaskanlah oleh Tubagus Mogi, silsilah nasab dari seorang Adin Arifin itu masih nyambung kepada salah satu pahlawan nasional yang disebutkan oleh Tubagus Mogi pada kesempatan itu. Mungkin salah satu alasan kenapa Tubagus Mogi melibatkan diri dalam kasus ini karena menganggap bahwa yang dipersekusi, yang kemudian digeruduk oleh Bahar bin Smith adalah bagian dari kami, bagian dari Wali Songo itu sendiri, bagian dari orang-orang yang harus kami lindungi. Sekalipun tidak ya, kalau menurut saya secara pribadi, sekalipun bukan dari Wali Songo, itu juga harus mendapatkan perlindungan yang sama, itu juga harus mendapatkan pengawalan, minimal melakukan jalur-jalur yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan, minimal menggunakan jalur hukum, agar apa? Agar orang-orang yang kemudian ingin sok pahlawan, itu kemudian tidak menggunakan instrumen apapun di luar instrumen hukum. Kenapa? Karena tidak ada gunanya kepolisian jika kita masih menggunakan massa, jika kita masih menggunakan desakan melalui massa. Padahal kesalahan atau tindakan pidana atau apapun itu harusnya melalui jalur hukum. Itu yang tepat menurut saya seperti itu. Karena seolah-olah Bahar bin Smith itu memandang enteng pihak kepolisian kalau hal seperti ini masih dia turun tangan dengan pasukannya. Itu menurut saya. Tapi silakan teman-teman, sahabat-sahabat, silakan berkomentar apakah menurut kalian ini adalah sesuatu yang keterlaluan atau seperti apa, dan kita bersyukur bahwa ternyata persoalan ini, kasus ini diangkat ke jalur hukum, dan kita berharap persoalan dan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dengan siapapun. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.